Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Rista Widya Chandra Tias dengan NIM 220106 Prodi S1 Teknik Perminyakan Angkatan 2022 mata kuliah Pemrograman Komputer. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat video tentang bagaimana menyelesaikan persamaan linear dengan metode LMS-JEUS. Nah, di sini saya sudah ada 3 soal, yang mana 3 soal ini kita akan selesaikan menggunakan aplikasi MATLAB. Tapi sebelum itu kita ubah dulu nih. Untuk soal nomor 1 dan 2 menjadi matriks AX sama dengan B. Matriks AX sama dengan B itu bagaimana sih bentuknya? Bentuknya itu sama seperti soal nomor 3 ini. Yang mana untuk nilai di depan XX-nya ini kita sendirikan menjadi nilai matriks A. Lalu nilai ini yang XX-nya ini kita sendirikan juga menjadi nilai matriks X ini. Nah, lalu nilai ini tuh kita sendirikan juga nantinya menjadi nilai matriks B. Nah, kalau kita masukkan ke dalam MATLAB seperti apa? Nah, kalau kita masukkan dalam MATLAB, nantinya akan menjadi seperti ini. Tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-teman, ditulis dulu ini CLC sama judulnya. Judulnya itu opsional, terserah kalian mau tulis judul apa. Nah, kita masukkan deh nilainya. Nilai A sama dengan, ada berapa ini? Untuk baris pertama, min 2. Baru ada 1, baru ada 2. Nah, untuk baris kedua ada 1, ada 3, ada min 2. Untuk baris ketiga nilainya ada 3, ada 8, ada 1. Nah, ini untuk nilai dari matriks A. Nah, selanjutnya kita tulis deh untuk nilai matriks B-nya berapa. Di sini ada 8. Setelah itu ada min 7. Setelah itu ada 0. Nah, seperti itu. Setelah seperti ini, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Nih, akan menjadi seperti ini. Gitu. Untuk nilai matriks S nggak kita masukkan ya teman-teman. Ibaratnya ini tuh kayak yang diketahui dulu nilainya berapa. Gitu. Sama ya, bentuknya sama seperti ini. Sama. Nah, terus kita bikin deh untuk matriks augmented-nya. Matriks augmented gitu. Matriks augmented ini apa sih? Matriks augmented itu, matriks augmented adalah matriks yang nilainya itu dari gabungan matriks A dan B. Jadi, saya tulis ya. Misalnya di sini AB itu nilainya adalah matriks A dilanjutkan dengan matriks B seperti ini. Nah, bentuknya nanti akan menjadi seperti apa? Bentuknya akan menjadi seperti ini tuh. Tergabung ya teman-teman. Tuh, yang ininya 3, nah ininya jadi di belakang sini gitu. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan deh langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini untuk apa? Langkah-langkahnya ini untuk mengubah matriks ini, matriks augmented-nya ini menjadi bentuk matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga bawah itu yang ini, nilai 1, 3, sama 8-nya ini nanti akan menjadi 0 gitu teman-teman. So, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya di sini kita tulis dulu judulnya. Ada langkah-langkah untuk eliminasi ke depan. Eliminasi ke depan. Nah, setelah itu kita masukkan deh langkah 1. Langkah pertama. Langkah 1 itu baris 1, baris yang ini itu sebagai pivot. Nah, sebagai pivot. Apa itu pivot? Pivot itu kayak pusat atau tumpuannya. Jadi dia yang nggak berubah gitu ya. Ininya. Jadi nggak berubah dia. Nah, terus bagaimana nilainya? Nilainya itu kita ibaratkan epsilon. Yang mana epsilon ini adalah elemen dari pivotnya dengan nilai matriks AB itu baris kedua kolom pertama dibagi matriks AB baris pertama kolom pertama. Gitu teman-teman. Jadi nanti untuk baris kedua kolom pertama yang nilai 1 ini akan dibagi dengan baris pertama kolom pertama yang ini. Itu untuk elemen dari pivotnya atau epsilonnya. Nah, setelah itu jika kita ingin mengubah ini gimana?
dengan bentuk AB baris kedua di semua kolom itu sama dengan AB baris kedua di semua kolom dikurang dengan epsilonnya dikali dengan matriks AB pada baris pertama di semua kolom gitu. Nah, ini nanti jadi nilai untuk baris kedua ini nanti akan berubah gitu teman-teman. Jadi nilainya nanti untuk AB baris kedua di semua kolom itu nanti dikurang dengan epsilon, nilai epsilon yang ini itu dikali sama ini, dikali dengan baris pertama di semua kolom gitu teman-teman. Nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Kita taruh dulu ininya, kita coba run. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tuh, ininya tuh tetap ya, ininya tetap, ininya yang berubah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ubah yang bawahnya ini di baris ketiga ini untuk menjadi 0 juga. Kan kita mau buat matriks segitiga bawah kan. Nah, ini kita ubah jadi 0 juga. Nah, seperti apa? Sama seperti ini bentuknya. Cuma yang membedakan adalah barisnya. Kita copy aja ya teman-teman ya. Kita copy. Karena yang membedakan cuma barisnya. Nah, baris yang mana? Baris yang ini teman-teman. Ini kita ubah menjadi baris ketiga. Karena ini di baris ketiga kan teman-teman ya. Gitu. Kita ubah seperti ini. Di baris ketiga. Ini juga di baris ketiga. Seperti itu. Ininya tetap. Karena pivotnya di baris pertama. Oke teman-teman. Nah, kalau begini kita coba nih. Kita coba run. Apakah berubah? Nah, berubah nih teman-teman nih. Ininya 0, ininya 0. Nah, kalau begitu, jika sudah seperti ini, kita ubah deh yang ini, yang selanjutnya. Di kolom kedua, baris ketiga. Nah, seperti apa? Nggak beda jauh sama yang ini. Jadi, ini di langkah kedua ya. Di langkah kedua, yang mana baris 2 ini sebagai pivot. Nah, seperti itu. Baris keduanya yang jadi pusatnya atau tumpuannya. Jadi baris kedua ini nggak berubah gitu. Yang berubah yang ini. Nah, selanjutnya kita buat deh pengerjaannya. Pengerjaannya sama seperti ini. Yang membedakan baris dan kolomnya juga. Nah, gini. Kita coba copy aja. Baru kita ubah deh. Yang mana kita ubah? Ini. Epsilonnya kan ini elemen dari pivot. Nah, pivotnya ini ada di baris kedua. Maka, ini kita ubah menjadi 2. Nah, baris kedua. Nah, yang mau kita ubah kan di kolom 2. Maka, ini juga kita ubah deh untuk di kolom 2. Samar seperti ini. Ini kita ubah menjadi kolom 2. Nah, ini barisnya tetap. Karena kita mau ngubah di baris ketiga. Cuman kolomnya di kolom kedua. Nah, seperti itu. Ini kita ubah menjadi baris kedua gitu. Karena pivotnya di baris kedua. Kita coba run ya teman-teman ya. Apakah berhasil? Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ini hasilnya gitu. Terus setelah ini kita substitusi ke belakang. Langkah selanjutnya. Yang mana kita akan menentukan nilai X-nya gitu. Dengan menggunakan looping gitu ya. Sini kita tulis judulnya substitusi ke belakang. Nah, yang mana di sini ada X sama dengan zeros 3. Nah, ini dengan N sama dengan 3. Jumlahnya 3. Selanjutnya kita masukkan sintaknya, sintak for I sama dengan dari 3 terus kedua terus ke 1. Gitu ya teman-teman ya. Karena ini ke belakang jadi dari belakang dulu. Dari X3 terus 3 dikurang 1 kan 2, habis itu ke 1 kayak gitu. Terus selanjutnya kita masukkan X I sama dengan KB I
N dikurang AB I, I ditambah 1 sampai N dikali X I tambah 1 sampai N terus dibagi B I seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup dengan sintak N-nya. Kalau ada for, ada N. Nah, habis itu kita tulis di sini hasil sama dengan X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba. Kita coba run. Nah, dapat deh hasilnya. Ini hasilnya. Min 1, 0 sama 3 untuk nilai X1, X2, dan X3-nya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yang ini. Untuk soal nomor 2, kita hapus dulu ini. Kita langsung masukkan aja nilainya, karena langkah-langkah yang bawahnya itu sama. Yang beda cuma nilainya aja ini ya. Kelihatan ya teman-teman, bedanya cuma di nilai. Nah, di sini kita tulis baris pertama, X1-nya berapa? 3. Nah, X2-nya di sini nggak ada ya teman-teman ya. Langsung ke X3. Nah, jadi X2-nya kita ibaratkan 0 aja. Terus di sini X3-nya 5. X3-nya 5. Nah, selanjutnya baris kedua ada min 1. Baru ada 5. Di sini ada X2-nya. Jadi langsung aja sama aja. Terus ada min 2. Min 2. Selanjutnya baris ketiga ada 2. Ada min 7. Ada 4. Ini untuk nilai A-nya, matriks A. Untuk nilai matriks B-nya, di sini ada min 1. Min 1. Terus yang baris keduanya ada 12. Baris ketiganya ada min 18. Nah, seperti ini. Terus kita coba run ya teman-teman ya. Apakah berhasil? Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ini untuk nilai A-nya. Nih, sama. Terus untuk B-nya begini. Kalau digabung akan menjadi seperti ini. Gitu. Nah, terus kita buat deh untuk matriks diagonalnya. Yang pertama di baris kedua nih, di kolom pertama. Ini yang tak ubah. Selanjutnya untuk langkah kedua ada di baris ketiga kolom pertama. Itu ubah 0. Nah, selanjutnya di sini ada di baris ke-3 kolom ke-2. Nah, itu ubah. Nah, hasil X-nya ada 8, 2, dan min 5. Untuk X1 8, X2-nya 2, dan X3-nya min 5. Gitu ya teman-teman ya, berhasil. Oke, selanjutnya kita hapus dulu untuk matriks. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, di sini tuh ada sudah terbentuk matriks AX sama dengan B. Nah, di sini juga sudah ada nolnya nih teman-teman ya. Ini ada nolnya. Jadi, ada satu langkah yang kita hapus aja teman-teman. Karena ininya nolnya ini sudah ada di baris pertama ini. Ini yang kita hapus ya teman-teman ya. Nah, coba kita masukkan nilainya. Karena ini sudah ada 0, jadi kita nggak perlu ngubah ke 0 lagi. Yang kita perlu ubah ini sama ini aja gitu teman-teman. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk baris pertama ada berapa? Ada 6. Selanjutnya ada min 29, min 29. Selanjutnya ada min 1. Min 1. Untuk baris kedua ada 0. Terus ada 7 dan ada 3. Terus ada baris ketiga ada 3, ada min 4, lalu ada min 1.
Oke, untuk ini nilai matriks A-nya. Untuk matriks B-nya ada min 47, terus baris keduanya ada min 1, baris ketiganya ada 0. Nah, seperti ini. Kita coba run ya teman-teman ya, apakah programnya berhasil untuk menemukan nilai X-nya dan mengubah menjadi bentuk matriks segitiga bawah. Nah, terlihat ya teman-teman ya di sini. Nih, nilai A-nya ini sama ya teman-teman ya, nih sama. Terus nilai B-nya juga, nilai B-nya ini. Kalau digabung akan menjadi seperti ini. Gitu. Terus langsung kita cari yang ini, yang di baris ketiga kolom pertama, karena baris keduanya sudah 0, jadi nggak perlu kita ubah lagi. Selanjutnya kita ubah di baris ketiga kolom kedua, maka terbentuk matriks segitiga bawah. Nah, baru deh kita dapat hasilnya. X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya min 5. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya untuk menyelesaikan persamaan linear dengan metode eliminasi GEOS pada aplikasi MATLAB. So, kalau misalnya dalam video ini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian saja video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.